Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat. Oke, hadir semua ya hari ini? Iya Bu. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu ingin memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih atas berkat-Mu. Saat ini kami ingin mengikuti memulai pembelajaran kami. Kami percaya Engkau akan menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, nah anak-anak semuanya sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Siap Bu. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang setia dalam berdoa, beribadah, dan juga membaca Alkitab. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang ingin kita capai di dalam pembelajaran kita hari ini yaitu setelah anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran, anak-anak diharapkan mampu untuk menerapkan pentingnya setia dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Oke, baik. Lalu berikutnya yaitu setelah anak-anak mengikuti kegiatan belajar mengajar, anak-anak diharapkan mampu untuk menerapkan berdoa, beribadah, dan membaca Alkitab di dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, baik. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, siapa yang sebelum memulai aktivitas atau sebelum bangun tidur suka memulainya dengan berdoa? Ada? Bu. Oke, bagus ya Eka. Nah, ada yang rajin untuk membaca firman Tuhan atau mengikuti ibadah? Saya Bu. Ya, bagus ya Elva. Berarti anak-anak di sini semua rajin-rajin ya untuk mengikuti ibadah. Bagus. Nah, anak-anak, ada pepatah yang mengatakan bahwa doa adalah nafas kehidupan orang beriman. Artinya bahwa doa merupakan kebutuhan untuk kita sebagai orang beriman. Tanpa doa maka manusia akan binasa. Nah, anak-anak, ada orang yang masih mementingkan mengenai berapa kali harus berdoa, mengenai kuantitas doa itu. Namun, doa sebenarnya berbicara atau berkaitan, atau doa itu menekankan mengenai motivasi kita ketika kita berdoa, mengenai kesungguhan kita ketika berdoa, mengenai ketulusan kita ketika kita berdoa. Nah, kesetiaan dalam berdoa, membaca Alkitab, beribadah, seperti yang Ibu bilang tadi bahwa banyak yang masih mementingkan jumlahnya. Nah, kesetiaan dalam ketiga hal tadi bukanlah mengenai berapa kali kita harus berdoa. Bahkan tidak ada aturan yang mengatakan bahwa orang Kristen harus berdoa 10 kali sehari. Orang Kristen harus berdoa, harus beribadah 5 kali sehari. Yesus sendiri pun tidak mengatakan hal itu. Namun, apa yang dikatakan Yesus? Yesus menekankan bahwa ketika kita berdoa, bagaimana agar kita berdoa dengan berdoa di dalam iman dan pengharapan. Artinya kesungguhan kita. Ketika kita berdoa, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh di dalam iman dan pengharapan. Nah, Yesus Kristus telah memberikan contoh berdoa. Anak-anak semua pasti tahu ya contoh doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Iya, betul ya. Jadi contoh doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah doa Bapa kami. Nah, di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-35 dan juga di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-16 di sini mengatakan bahwa sangat penting bagi orang Kristen untuk memelihara iman dan pengharapannya. Lalu bagaimana Bu cara kita supaya bisa memelihara iman kita? Bagaimana Bu cara kita supaya bisa memelihara pengharapan kita di dalam Kristus? Caranya itu dengan berdoa, membaca Alkitab, beribadah. Karena seperti yang firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, jadi anak-anak, ketika kita berdoa berarti kita sedang mengekspresikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan, rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, lalu poin yang kedua berbicara mengenai makna berdoa, beribadah, dan membaca Alkitab. Di dalam pengertian yang sederhana, doa adalah ekspresi kita. Doa adalah
bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Allah. Doa menggambarkan hubungan kita dengan Bapa kita yang ada di sorga. Nah, anak-anak, dalam berdoa kita tidak perlu penyambung lidah. Anak-anak pernah tidak ketika berdoa lalu anak-anak harus memberitahukan doa anak-anak kepada pendeta dan pendeta yang menyampaikan kepada Allah? Tidak kan? Ketika kita berdoa maka kita langsung berkomunikasi dengan Allah. Kita langsung memberitahukan apa yang menjadi pergumulan kita. Nah, Yesus juga menekankan ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan ketika berdoa. Yang pertama yaitu kemunafikan di dalam berdoa. Ada orang yang ketika berdoa dia menggunakan kalimat yang bagus, kata-kata yang bagus dengan motivasinya supaya ingin dipuji-puji oleh orang lain. Lalu ada juga yang ketika berdoa ia menekankan atau memaksakan keinginannya kepada Tuhan. Nah, Tuhan tidak mengajarkan kita demikian ya. Namun Tuhan ingin ketika kita berdoa maka motivasi kita yaitu sungguh-sungguh datang kepada Allah. Nah, lalu apa pentingnya remaja Kristen untuk berdoa? Yang pertama, seperti yang telah anak-anak ketahui bahwa zaman sekarang adalah zamannya teknologi, zaman semakin maju. Tentunya semua orang punya HP kan, di sini anak-anak pasti punya gadget dan kebanyakan orang lebih suka menghabiskan waktunya untuk mengakses handphonenya, untuk mengakses sosial media, untuk menghabiskan waktunya untuk bermain HP. Nah, hal ini yang membuat kita untuk mengabaikan ibadah, mengabaikan doa, mengabaikan membaca Alkitab. Untuk itu alasannya mengapa kita sebagai remaja Kristen penting untuk beribadah. Yang pertama, kenapa kita setia beribadah? Karena Allah lebih dulu setia menepati janjinya, yaitu dengan memberikan putranya yang tunggal untuk menembus dosa kita. Sehingga sebagai wujud syukur kita, sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah, maka melalui kita berdoa, berterima kasih, beribadah, memuji nama Tuhan. Lalu yang kedua, dengan berdoa maka tentunya kita akan membangun suatu relasi, suatu hubungan yang akrab dengan Allah. Nah, ketika kita berdoa, kita akan semakin tahu apa yang menjadi rencana Tuhan atau apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Dan tentunya dengan berdoa, kita pun akan mendapatkan pencerahan atau kita pun akan lebih tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, anak-anak, ketika anak-anak dalam masalah, dalam pergumulan, dalam menghadapi beban berat, anak-anak di sini coba untuk berdoa, coba untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Maka tentunya anak-anak pasti akan mendapatkan rasa sukacita, rasa damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Artinya ketika kita setia berdoa, kita setia membaca Alkitab, setia beribadah, maka kita akan mendapatkan ketenangan batin dari Allah. Oke, baik. Jadi anak-anak, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, setelah anak-anak tahu tentang pentingnya berdoa, beribadah dan membaca Alkitab, Ibu berharap agar anak-anak di sini dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu berharap kedepannya anak-anak di sini semua setia ya dalam berdoa sebelum melakukan aktivitas, atau berdoa juga berterima kasih. Tidak hanya sebelum melakukan aktivitas, namun seperti Ibu katakan bahwa wujud rasa atau ekspresi kita kepada Tuhan. Lalu anak-anak harus rajin membaca Alkitab dan juga rajin beribadah. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada, maka kita tutup dengan doa ya. Ibu bersyukur, Ibu berterima kasih buat anak-anak di sini karena anak-anak sudah semangat untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu. Ibu berharap minggu depan lebih semangat lagi ya. Oke, siap? Bagus. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih atas pembelajaran kami hari ini. Kiranya apa yang telah kami pelajari hari ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Saatnya kami pulang ke rumah kami masing-masing, sertai kami di jalan ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Selamat pagi.